Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Nur Afni dengan NIM 035 dari Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang disingkat IPPNU, organisasi kepelajaran yang berstatus sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 2 Maret 1955 di Malang dengan pendiri sekaligus ketua umum pertamanya bernama Hajah Umroh Mahfudoh. Organisasi IPPNU berkonsentrasi pada pembinaan dan pengkaderan pelajar-pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang masih duduk di bangku sekolah atau madrasah tingkat menengah dan tingkat atas serta mahasiswi di tingkat perguruan tinggi. Organisasi sejarahnya pada mulanya pelajar Nahdlatul Ulama baik putra maupun putri berada dalam satu wadah, yakni IPNU yang di dalamnya adalah IPNU dan IPNU Putri. Hal ini terjadi saat para pelajar putri berinisiatif untuk membentuk delegasi pelajar khusus putri di bawah naungan Nahdlatul Ulama pada Kongres IPNU yang pertama di Malang. Kemudian disepakatilah dalam kongres itu bahwa peserta putri yang hadir dalam kongres tersebut disebut IPNU Putri. Namun dalam suasana kongres IPNU itu ternyata terdapat perdebatan yang sulit teratasi, sebab pada kongres itu melahirkan rencana bahwa secara administratif IPPNU hanya sebagai departemen di dalam IPNU. Pada secara administratif pula IPNU Putri berada dalam posisi sejarah dalam kepengurusan IPNU. Dengan demikian para aktivis IPNU Putri merasa pengurus IPNU telah membentuk kesan bahwa organisasi IPNU ini hanya dikuasai oleh pelajar putra saja. Lantas kemudian pada hari kedua kongres, IPNU Putri yang diwakili oleh 5 pelajar putri dari Kediri, Surakarta, Lumajang, Malang dan Yogyakarta mengadakan konsultasi kepada petinggi organisasi lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama dan Muslimat Nahdlatul Ulama. Konsultasi tersebut melahirkan buah pemikiran sebagai membentuk organisasi IPNU Putri secara organisatoris dan administratif yang terpisah dengan IPNU. Menetapkan pada tanggal 2 Maret 1099 Masehi atau 8 Rajab 1374 Hijriah sebagai hari kelahiran IPNU Putri. Menetapkan Hajah Umroh Mahfudoh sebagai ketua umum dan Syamsiah Mutholib sebagai sekretaris umum. Menetapkan kota Surakarta sebagai sekretariat pemimpinan pusat IPNU Putri. Perjalanan organisasi tersendiri pada Februari 1956 diadakan konferensi IPNU yang pertama di Surakarta. Kemudian pada tanggal 1 sampai 4 Januari 1957 pada Kongres IPNU di Pekalongan, IPPNU ikut serta dalam acara tersebut dan menghasilkan lembaga IPNU dan IPPNU. Pada tahun 1964, IPPNU mengusulkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional. Pada tanggal 30 Agustus 1966, pada Kongres IPNU dan IPPNU meminta kepada PBNU untuk dimasukkan menjadi badan otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1967 di Muktamar Nahdlatul Ulama di Bandung, IPNU dan IPPNU resmi dimasukkan ke dalam badan otonom Nahdlatul Ulama. Di Jombang tahun 1987, IPPNU kepanjangan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama telah merubah menjadi Ikatan Putri Nahdlatul Ulama. Pada Oktober 1990, di Konbes IPPNU di Lampung menghasilkan PPOA IPPNU. Di Ponpes Al-Wahdah, Lasem, Jawa Tengah pada tahun 1991 telah menguatkan independensi IPPNU dan IPNU merupakan organisasi terpisah. Pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1996 di Garu, IPPNU mengadakan kongres yang
dengan hasil menekan usia kepemudaan dalam IPPNU agar sejajar dengan organisasi kemudaan yang lain. Kongres IPPNU pada tahun 1998 di Jakarta menghasilkan rekomendasi bahwa IPPNU menyambut baik pendiri PKB dengan tindak membawa nama NU. Pada tanggal 22 sampai 25 Maret 2000 pada Kongres di Makassar, IPPNU mendeklarasikan bahwa IPPNU mengembalikan basis kepelajaran dan wacana gender. Pada 18 sampai 23 Juni 2003, Kongres IPPNU di Surabaya mengembalikan nama IPPNU kepanjangan Ikatan Pelajar Putri-Putri Nahdlatul Ulama menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Akidah IPPNU berpaham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Dalam akidah bermadhab kepada Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab dari keempat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, dan dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Asas dari IPPNU sendiri berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan organisasi ini adalah terbentuknya pelajar putri Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Struktur dan periodisasi kepengurusan IPPNU. Yang pertama, pimpinan pusat untuk tingkat nasional masa khidmah 3 tahun, pimpinan wilayah atau PW untuk tingkat provinsi masa khidmah 3 tahun, pimpinan cabang atau PC untuk tingkat kabupaten kota masa khidmah 2 tahun, pimpinan cabang istimewa atau PCI untuk luar negeri masa khidmah 2 tahun, pimpinan anak cabang PAC untuk tingkat kecamatan masa khidmah 2 tahun, yang pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga perguruan tinggi atau PKPT masa khidmah 1 tahun, pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga pendidikan sekolah atau PK masa khidmah 1 tahun, pimpinan ranting atau PR untuk tingkat desa kelurahan masa khidmah 2 tahun, dan terakhir pimpinan anak ranting atau PAR untuk tingkat kelompok atau komunitas tertentu yang berada di ruang lingkup desa kelurahan dengan masa khidmah selama 2 tahun. Tugas-tugas IPPNU. Yang pertama, ketua, status dan kedudukan, mandataris rapat anggota IPPNU, pengurus harian PR, pemegang kebijaksanaan umum PR, koordinator umum kegiatan PR, hak dan wewenang menentukan kebijaksanaan organisasi yang bersifat umum dengan tetap mengindahkan ketentuan yang berlaku. Pemegang kebijakan tertinggi PR meminta pertanggungjawaban terhadap segala tindakan dan kebijakan fungsionalis pemimpin yang dilakukan atas nama organisasi, mengatasnamakan organisasi dalam segala kegiatan PR baik ke dalam maupun keluar, memberhentikan, mengangkat, dan mengganti personil keperguruan PRU yang dianggap tidak menjalankan tugas organisasi sebagai mestinya melalui musyawarah bersama pengurus harian lainnya, menandatangani surat-surat yang bersifat umum baik ke dalam maupun keluar atas nama organisasi. Tugas dan kewajibannya memegang kepemimpinan PR secara umum, koordinator umum pelaksanaan tugas personalia pemimpin, mengamati dan mengendalikan tugas personalia pemimpin, mengevaluasi secara umum program PR dan kegiatan-kegiatan atau tahunan yang telah dan atau hendak dilaksanakan selama kurun waktu 2 tahun masa khidmah.
bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keberadaan organisasi secara regional, bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan kebijaksanaan organisasi secara umum kepada rapat anggota. Yang ketiga, tugas sekretaris, yaitu status dan kedudukan pengurus harian PRI PPNU, pemegang kebijaksanaan administrasi PR, hak dan wewenangnya menyusun dan membuat kebijakan umum tentang administrasi bersama-sama ketua umum, membentuk garis-garis kebijaksanaan organisasi secara umum bersama-sama pengurus harian lainnya, membantu ketua dalam mengangkat dan memberhentikan personalia kepengurusan PR yang dipandang tidak dapat menjalankan amanah organisasi sebagaimana mestinya, menandatangani surat-surat yang bersifat umum menyangkut internal dan eksternal organisasi, mendampingi ketua dalam menjalankan kebijakan organisasi serta mewakilinya jika berhalangan. Tugas dan kewajibannya mendampingi dan bekerja sama dengan ketua dan melaksanakan tugas-tugas organisasi, mengatur dan menertibkan sistem administrasi atau kesekretariatan secara umum, mengelola dan mengawasi tugas-tugas kesekretariatan secara umum bersama-sama ketua, melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan tahunan yang telah dan atau hendak dilaksanakan selama kurun waktu 2 tahun masa hikmah, mempertanggungjawabkan segala tindakan dan kebijakan keorganisasian di bidang kesekretariatan kepada ketua. Bendahara, status dan kedudukan pengurus harian PRI PPNU, pemegang kebijaksanaan umum di bidang keuangan PR, hak dan wewenang membuat dan menentukan kebijakan umum menyangkut keuangan tentang anggaran, pendapatan dan belanja organisasi tahunan dan satu periode bersama ketua, bersama-sama dan sekretaris dan ketua mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Sama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam mengangkat, memberhentikan dan mengganti personil kepengurusan PR yang dipandang tidak dapat menjalankan amanah organisasi sebagai mestinya, meminta pertanggungjawaban keuangan dari panitia pelaksanaan yang dibentuk PR dan atau wakili bendahara lainnya, menandatangani surat-surat yang berkenaan dan dengan keuangan bersama ketua dan sekretaris. Tugas dan kewajibannya mengusahakan sumber keuangan organisasi yang halal dan tidak mengikuti melalui persetujuan ketua, menyusun anggaran pendapatan dan belanja organisasi 6 bulan yang telah atau hendak dilaksanakan dalam kurun waktu 2 tahun masa hikmah bersama ketua, mengatur dan mengawasi sirkulasi keuangan PR dengan pengetahuan ketua, melaporkan neraca keuangan PR secara berkala di hadapan rapat anggota dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua dalam melaksanakan tugasnya. Bendahara dibantu oleh seorang wakil bendahara. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Kaderisasi. Status dan kedudukan pengurus IPPNU, melaksanakan program khusus PR pada Departemen Pendidikan dan Pengembangan Kader, hak dan wewenang menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional program hasil rapat anggota yang berkaitan dengan pendidikan dan pembinaan kader dalam organisasi. Bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan organisasi secara operasional, pengembangan program pendidikan dan pengembangan kader secara formal dan informal yang lebih menyentuh dan terarah pada kebutuhan organisasi secara berkala dalam kurun waktu 2 tahun. Tugas dan kewajibannya melaksanakan program kerja dan telah ditetapkan PR, memberikan laporan tahunan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di hadapan rapat anggota dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab pada ketua. Contoh bentuk tawaran program, makesta, diklat, bimbingan pelajar, dan lain-lain. Departemen Keagamaan dan Pengabdian Masyarakat, status dan kedudukannya pengurus PR IPPNU, pelaksanaan program khusus PR pada Departemen Keagamaan dan Pengembangan Lingkungan, hak dan wewenang menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional program hasil rapat anggota yang berkaitan dengan keagamaan dan pengembangan lingkungan dalam organisasi.
Bersama-sama Wakil Ketua menetapkan kebijakan organisasi secara operasional, menyiarkan keagamaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengembangan tatanan lingkungan yang lebih menyatu dan tertera pada kebutuhan organisasi secara berkala dalam kurun waktu 2 tahun lamanya. Tugas dan kewajibannya melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan PR, memberikan laporan tahunan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di hadapan rapat anggota. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Wakil Ketua, contohnya bentuk tawaran program seperti Jamiah Hibaan, Yasinan, Rebana Peringatan PHBI, Khatimil Quran, Sholawat Banjuri. Yang terakhir, Departemen Pengembangan Minat dan Bakat, statusnya dan kedudukan pengurus PRI PBNU, melaksanakan program khusus PR pada Departemen Pengembangan Minat dan Bakat. Hak dan wewenangnya menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional program hasil rapat anggota yang berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat dalam organisasi. Bersama-sama Wakil Ketua menetapkan kebijaksanaan organisasi secara operasional, mengembangkan konsep pengembangan minat dan bakat yang lebih menyatu dan terarah pada kebutuhan organisasi secara berkala dalam kurun waktu 2 tahun lamanya. Tugas dan kewajibannya melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan PR, memberikan laporan tahunan atas kegiatan yang telah dilaksanakan di hadapan rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Wakil Ketua, contohnya bentuk tawaran programnya, perlombaan, pembinaan, pelatihan, pendidikan, dan lain-lainnya.